Rumah sakit. Mbak, kamu harus makan, ujar Wina. Membujuk bosnya itu agar mau makan barang sedikit. Tapi Arini benar-benar kehilangan nafsu makannya saat ini. Ia begitu mengkhawatirkan keadaan suaminya, yang masih juga terlelap dalam tidurnya. Aku belum lapar, Win. Kamu pulanglah sana, ajak Rizal pulang. Kalian baru saja menikah, malah sudah direpotkan begini oleh kami. Maafkan kami ya Win, sahut Arini penuh sesal. Apa sih? Gak ada yang direpotkan sama sekali, Mbak. Sudah, yang penting sekarang Mbak harus makan. Ingat, ada bayi di perut Mbak Arini, balas Wina, meyakinkan bosnya itu. Aku akan makan nanti, percayalah. Tunggu suamiku bangun dulu, Wina. Arini bersikukuh dengan hatinya. Mbak, kalaupun Mbak gak mau buat Mbak sendiri. Minimal Mbak makan niatkan buat kesehatan bayi Mbak. Kalian sudah merencanakan ini, bukan? Lihat Faira, dia yang sangat berharap untuk segera punya adik. Kalau ada apa-apa sama Mbak Arini, sama bayi Mbak juga. Akan seperti apa sedihnya Faira, balas Wina, kembali membujuk. Arini menatap Faira, yang masih terlelap. Di sampingnya, ada Oma Hayati juga Putri. Kedua orang itu sedang berbincang serius, dengan suara yang sedikit berbisik-bisik. Arini tak ingin mengusik, dan lebih memilih menemani suaminya, dengan harapan saat lelaki itu bangun, ia bisa melihatnya langsung. Tapi sepertinya Hanafi terlalu lelah, sehingga tidurnya begitu panjang dan lama. Faira yang selalu merengek minta adik. Sekarang, harapannya sudah di depan mata. Kondisi Mbak Arini berbeda dengan saat Mbak hamil Faira. Kalau dulu, Mbak gak punya keluhan apapun. Sekarang, Mbak yang ngerasain sendiri kan. Yang pusinglah, pakai segala pingsan saking pusingnya. Padahal dulu, gak ada rasa apapun juga. Jadi, setidaknya jaga diri Mbak demi bayi Mbak, bujuk Wina sekali lagi. Mas Han juga pasti akan marah, kalau Mbak Arini gak mau makan. Manjanya nanti dulu, kalau Mas Han sudah bangun. Mau minta makan sambil minta digendong Mas Han juga terserah. Tapi gak sekarang, Mas Han saja baru melewati masa kritis. Terus, kalau Mbak Arini sakit, Mas Han belum bangun juga. Faira gimana? Boleh, aku bawa pulang, jadi anakku aja. Iya, aku akan makan. Kamu baru jadi istri sehari belum ada cerewetnya sudah ngalahin emak-emak anaknya 5, Win. Gak kebayang, kalau beneran kamu punya anak 5. Sudah merepet kerjaanmu kayaknya, sahut Arini, akhirnya bangkit dan menuju meja. Hahaha. Gak banyak-banyak juga Mbak. Satu saja belum diproses. Sini, biar aku bantu. Mau disuapin sekalian gak? Bisa sendiri. Sudah sana, kamu pulang. Kalian berdua itu masih cuti kerja. Masih saja. Direpotkan. Kami benar-benar minta maaf ya, Win. Gak ada yang direpotkan, Mbak. Apa sih makan yang banyak? Biar bayinya sehat, Mbak Arini sehat, kalian semua sehat, kami bisa pergi honeymoon dengan tenang, Iya, ini juga lagi makan. Sana, cari suamimu, terus ajak pulang. Makasih ya, selalu ada buat kami, tutur Arini tulus. Siap komandan. Yang penting, Mbak Arini semangat dulu, sehat dulu. Baru aku pergi. Arini sesekali menoleh ke arah ranjang, berharap suaminya sedang menatapnya. Sayangnya, lelaki tampan itu benar-benar masih lelap dalam tidurnya. Arini kesulitan menelan makanannya, memikirkan bagaimana suaminya saat ini. Ah, begitu besar cinta Arini untuk Hanafi. Ia begitu mengkhawatirkan sang suami, tanpa memikirkan kondisinya sendiri, yang saat ini juga butuh diperhatikan sebab kehamilan mudanya yang sedikit rewel. Tapi begitulah perempuan. Kadang ia lupa diri sendiri,
kalau sudah urusan hati. Apalagi untuk perempuan sebaik Arini. Ia kalau sudah jatuh cinta, logika kadang terabaikan. Nanti pasti Mas Han bangun. Kan, masa kritisnya sudah lewat, Mbak. Jangan cemas begitu, peringat Wina, mengusap punggung Arini penuh sayang. Arini mengangguk, meneguk air mineral yang diberi Wina untuknya. Sungguh, makanan itu tak bisa ia telan, meski sudah ia paksakan. Ia tidak bisa tenang, kalau belum melihat suaminya bangun. Ia tidak ingin kembali hamil tanpa suaminya. Ia sudah merasa bahagia saat tahu kehamilan saat ini akan didampingi lelaki yang begitu ia cintai itu. Tapi lagi, takdir kembali bercanda dengannya dan Hanafi. Kebahagiaan yang baru saja hampir mereka tenggak perlahan dihadang oleh ujian yang bahkan kini lebih besar. Pelan-pelan, Mbak, ujar Wina, saat melihat Arini kembali kesulitan menelan. Win, beneran gak bisa masuk. Perempuan itu merengek, dengan tatapan biasnya. Oma Hayati membawa tongkatnya mendekat, lalu duduk di samping Arini. Oma, sapa Arini penuh hormat. Kamu harus makan, benar kata Wina, nak. Bayimu butuh nutrisi, suaminya butuh kamu sehat. Cakap Oma Hayati, tersenyum tipis, menatap Arini. Arini tak berani membantah wanita tua itu. Ia kembali menyendok nasi dan lauk serta sayur yang Wina belikan untuknya itu. Lalu perlahan, ia mengunyah makanan itu, meski air matanya rembes begitu saja. Untuk bayiku, batin Arini, seraya mengusap perutnya yang masih rata. Rin. Arini menoleh cepat, mendengar namanya disebut. Perempuan itu berdiri, dan langsung berlari, menuju ranjang. Di mana suara itu tadi ia dengar. Tubuhnya gemetaran, menggenggam jemari tangan suaminya yang bergerak-gerak lemah. Mas, aku di sini, sahut Arini, mendekatkan wajahnya menciumi sisi wajah suaminya dengan lembut. Air matanya tak bisa dibendung, meluncur bebas tanpa aba-aba. Hanafi membuka matanya perlahan, dengan nafas yang masih terdengar lemah. Merasakan wajahnya basah, sebab Arini menangis saat menciuminya. Ia menoleh perlahan. Set, jangan menangis, lirih Hanafi, sangat lirih. Arini menggeleng, menyeka cepat sisi wajahnya itu, agar wajahnya kering. Tapi air mata sialan itu terus saja berjejalan keluar tanpa permisi. Ia tersenyum, mengulum bibir suaminya yang tersenyum padanya sangat manis. I love you. Suara Hanafi begitu lirih dan lemah. Love you too, mas. Love you so much. Perempuan itu memeluk kepala suaminya, lalu ia ciumi wajahnya tanpa henti. Hanafi tersenyum mendapatkan cinta sebesar itu dari wanitanya itu. Ia yang masih lemah hanya bisa pasrah, saat wanita itu tergugup, tapi dengan senyuman di wajahnya yang mengembang. Terima kasih sudah bangun, terima kasih, ucap Arini, kembali mengus satu lembut bib 1R sang suami. Untuk keluarga kita, sahut Hanafi, mengusap wajah Arini yang basah. Aku baik-baik saja karenamu, karena doamu, karena cintamu. Tangis Arini kian menjadi, menyandarkan kepalanya ke dada lelaki itu. Oma Hayati dan Putri ikut menangis, melihat interaksi suami istri itu. Sementara Wina, ia tersenyum melihat keduanya, meski sesak di dadanya. Tapi ia tak bisa ikut menangis, meski matanya menghangat sebetulnya. Tapi ia bukan perempuan yang mudah menangis memang. Meski ada kalanya ia menangis, tapi hanya di waktu-waktu tertentu pastinya. Oma bahagia kamu akhirnya membuka matanya, Han, tutur Oma, mendekat, lalu duduk di tepian ranjang. Oma di sini? Tanya Hanafi, menatap neneknya. Satu-satunya keluarga yang ia miliki. Yang paling ia cintai sepenuh hati. Mana bisa Oma di luar negeri,
Hanafi terkekeh, tapi lalu ia tahan, saat merasakan nyeri di bagian perutnya. Ia membuka selimutnya, dan menatap bagian luka di perutnya. Ia terkesiap, saat melihat lukanya menjadi lebar. Padahal, seingatnya luka tusuk yang ia alami hanya kecil, kenapa kini menjadi lebar? Sayang, kenapa jadi selebar ini? Tunjuknya pada sisi perutnya yang dirobek, saat dioperasi, untuk menjahit ususnya yang terkena robekan dari tusukan yang Abimanyu lakukan padanya. Iya, Mas dioperasi, karena pendarahannya luar biasa. Untungnya, gak sampai harus tambah darah. Hanya saja, usus Mas Han luka juga. Jadi, karena harus dijahit, harus dilakukan pembedahan sedikit. Arini menjelaskannya, meski masih dengan terisak-isak. Brengs 3K Abimanyu. Umpat Hanafi, teringat kejadian yang menimpanya itu. Sudah diamankan, kamu jangan pikirkan hal macam-macam, peringat Oma Hayati ke cucunya itu. Jangan buat hidupnya tenang Oma. Gak ikhlas sumpah, ucap Hanafi, emosi sampai ke ubun-ubun. Dia tidak pernah mengusik Abimanyu sedikitpun. Tapi kenapa lelaki itu, yang masih sepupuan jauh dengannya selalu saja mengusik hidupnya? Bahkan sampai tega menusuk perutnya, yang membuatnya sampai harus dibedah, dan dirawat begini. Sudah Oma selesaikan. Kamu jangan khawatir, jawab Oma Hayati, menenangkan cucunya itu. Pastikan dia tidak kemanapun, apalagi sampai kabur. Mengerti kalian? Peringat Rizal, ke orang-orang yang ia beri amanah untuk menjaga Abimanyu. Siap, Mas, jawab mereka serempak. Meskipun kemungkinannya 0,01% Abimanyu bisa keluar, sebab ruangannya benar-benar tertutup. Tapi siapa yang tahu, dari kemungkinan terkecil itu bisa terjadi, bukan? Namanya manusia, dan Tuhan punya kuasa. Rizal segera pergi meninggalkan tempat itu, untuk memeriksa keadaan bosnya di rumah sakit. Ponselnya berderit, dan itu panggilan dari Wina. Ia segera menyambungkannya, seraya terus mengayunkan langkahnya, untuk cepat sampai ke mobilnya. Sayang, bagaimana? Sapa Rizal, ke sang istri. Mas Han sudah siuman, sahut Wina, memberi kabar. Syukurlah. Gue jalan ke sana. Kangen banget sama lo. Rizal menghela napasnya panjang. Mbak Arini sudah mengusir ini, suruh cepat pergi nyariin Elo. Gue udah di jalan. Tunggu saja di sana, gue pengen ketemu Mas Han. Oke, gue tunggu. 1 jam kemudian, Rizal baru sampai di rumah sakit. Napasnya sedikit tersengal, sebab dia berlarian saat menuju ruangan Hanafi. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan bosnya. Tapi yang paling ia ingin temui adalah istrinya. Wina sudah menunggunya di luar ruangan. Begitu Rizal datang, ia hendak segera membukakan pintu agar segera masuk. Tapi Rizal justru menarik tangan gadis itu, dan membawanya kabur. Zal, apa-apaan kamu? Pekik Wina terkejut, tapi tak bisa menolaknya. Sebentar, sahut Rizal, lalu mengungkung tubuh wanita itu, di lorong sepi dan sedikit gelap. Kangen banget. Tanpa menunggu lagi, ia benturkan kedua bib 1R mereka, seraya memeluk erat tubuh gadisnya itu. Tak ada penolakan, dan mereka bersatu uman dengan begitu dalam. Bahkan Wina membiarkan saja, tangan Rizal menes satu usup ke balik pakai empatnya. Mengusap pungfingnya dengan begitu lembut. Love you, bisik Rizal di sela C1 uman mereka. Sudah, lanjut nanti di rumah saja. Kita temui Mas Han sama Mbak Arini dulu, tolak Wina, saat tubuhnya terus dihimpit Rizal ke dinding, agar mereka bisa terus berciuman. Desah Rizal, menahan hasratnya yang membelenggu. Nanti kita tuntaskan di rumah, sahut Wina, membelai wajah suaminya dengan lembut. Hotel Gasi. Masa iya di rumah?
Gak bebas gue, jawab Rizal, menggandeng tangan istrinya, untuk kemudian beranjak untuk ke ruangan Hanafi. Terserah deh, tapi jangan minta gue pakai lingerie. Oga gue, sahut Wina, memberikan peringatan. Lah, gue udah beli selusin itu lingerie berbagai model buat elo. Gimana dong? Balas Rizal jujur. Beli gak tanya-tanya dulu. Najis gue pakai pakaian kurang bahan itu. Ujung-ujungnya juga dilepas, kan? Beda sensasi sayang, kalau awalnya pakai itu. Pakai ya. Bujuk Rizal, mengerjap menatap sang istri. Ogah. Memalukan sekali pakai begituan. Gak bayangin gue. Udah mending telan 4 nanogram sekalian gak sih? Oke, kalau lo maunya begitu. Janji ya, awas kalau pakai drama malu-malu depan gue. Gue mau lo beringas, kayak lo lawan musuh. Lah, lo bukan musuh gue kali, ngapain? Pakai beringas. Yang ada itu yang lembut, pelan-pelan, biar enak. Iya kan? Kan gue mau nusuk elo, masa iya bukan musuh, jawab Rizal. Hah? Maksud lo? Pura-pura dungu lagi. Kan kita emang mau berantem, lo mau gigit-gigit elo, nusuk elo sampai gue lemes. Gue harus bikin lo 4 nanogram, menjerit minta ampun sama gue. Lo mau ngajakin gue berantem, Zal? Tanya Wina, menjadi serius. Iyalah, berantem di atas ran 4 nanogram, mau lihat lo berdarah kena tusukan gue. Siap-siap oke. Selama ini, kita adu tinju gue gak pernah menang. Sekarang gue bakal buktiin ke lo bakalan minta ampun ke gue. Dan lo gak akan bisa menolaknya, jawab Rizal menaik turunkan kedua alisnya. Wina meneguk ludahnya kasar. Maksud lo, kita nganu gitu? Nganu apa? Rizal balik bertanya. Entahlah, jawab Wina, ikut bingung. Gadis itu mengetuk pintu, lalu membukanya. Di dalam, Oma Hayati sedang bermain dengan Faira juga Putri. Rizal mengangguk hormat ke kedua orang tua yang ia hormati itu. Baru kemudian mendekat ke Arini dan Hanafi yang sedang berbincang santai berdua, di atas ranjang. Arini duduk di tepian, dengan tangan yang saling menggenggam. Cie, yang sudah bisa gandengan tangan sekarang ya, goda Hanafi ke Rizal. Rizal dan Wina hanya terkekeh, tak melepaskan gandengan tangan mereka. Rizal duduk di sisi lain ranjang, sementara Wina berdiri di sampingnya. Gimana, Mas? Sudah membaik belum? Tanya Rizal. Membaik gimana? Gue ditusuk, gila itu orang. Lo apain dia? Mau Mas diapain? Gue nunggu perintah aja sih, sahut Rizal, terdengar lebih santai. Iyalah, semua emosinya sudah ia luapkan saat bersatu uman dengan sang istri tadi. Dan redam begitu saja, setelah sedikit mereguk nikmatnya surga dunia. Meski belum selesai, ia tak lagi menyimpan dan menunggu kapan bisa melakukannya. Kapan dia mau, tinggal bawa perempuan itu untuk menyelesaikannya. Gak usah tanya Hanafi, biar Oma nanti yang urus, Zal, seloroh Oma Hayati, sebelum Hanafi menjawab apapun. Tuh, bos besar yang berkuasa. Gue males mikir soalnya. Mau mikirin istri sama anak-anak gue ajalah. Pusing gue, jawab Hanafi, terlihat enggan sekali. Gue pamit boleh gak? Tanya Rizal kembali serius. Ngapain lo? Mau check-in? Sergah Hanafi cepat. Iyalah, ngolah bayi. Emang Mas Han doang, yang pengen punya bayi, jawab Rizal jujur sekali. Kayak paham banget dia coba. Hanafi mencoba menyulut. Halah, hal begitu bukan lagi tabu, Mas. Memangnya, Mas Han dulu pakai tutorial dulu dari guru, waktu pertama. Jawab Wina. Hahaha.
Bener tuh, gak butuh tutor, ngalir aja sih ya. Dah lah, gue pamit gak apa-apa kan mas? Gak apa-apa, ada banyak orang-orangnya Oma. Pergilah, kalian free sampai sepekan ke depan. Kecuali urgen, gue bakal usik lagi. Sial. Gak free namanya, sungut Rizal, menonjok bahu bosnya itu. Pelan Zal, yang pertama itu sakit soalnya. Hanafi menggoda Rizal. Gak usah diajari, mas. Laki gue, laki, jawab Rizal, menabok punggung tangan Hanafi, yang terdapat infus. Ark. Brengs 3 kalau Zal. Awas lo, gue potong gaji lo 3 bulan. Bodoh amat, gue mau ngamar selama seminggu. Telepon apapun dari lo, gak bakal gue angkat. Rizal menjawab, seraya berlalu. Gue samperin ke hotel, gue gedor pintunya, biar lo keberisikan dan gak konsen. Kalian itu, kalau lagi serius aja, gak kayak teman. Udah gini, udah kayak kakak sama adik, seloro Arini, ke sang suami. Ya gini, kalau teman jadi bos sama asisten, sayang. Gak ada batasan. Tapi ya tetap saja, Rizal itu bisa menempatkan diri dengan profesional. Itu yang bikin kami itu selalu sejalan. Dia tahu, kapan dia itu menganggap aku teman dia, kapan aku harus benar-benar dihormati. Dan ya, dia itu gak pernah bantah apapun yang aku perintah. Terkecuali, itu tidak terarah. Itu saja, masih dia lakuin loh. Meskipun dia lurusin tanpa permisi ke aku, jawab Hanafi, menceritakan hubungannya dengan Rizal. Iya, senangnya sama Rizal itu, ya karena dia lurus. Semoga mereka bahagia selalu ya, mas. Kita juga, harus bahagia selalu. Pengen sembuh ih, rengek Hanafi, menatap manja sang istri. Mau cium. Malu ada Oma ih, sahut Arini malu-malu. Tadi, baru siuman kamu ciumin aku depan Oma gak malu. Kenapa sekarang malu? Beda cerita, mas. Ya ampun. Dikit, rengek Hanafi, menarik tangan Arini agar mendekat. Mas. Arini gantian merengek.